Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judam wa min sayil asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwa as-sami'ul alim. La ilaha illallah wahdah la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terima kasih, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini, hari Jumat di tanggal 12 Februari 2021 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1442 Hijrah. Kita sudah berada di penghujung bulan Jumadil Akhir. InsyaAllah kita akan masuki senja hari nanti, memasuki bulan Rajab 1442 Hijrah. InsyaAllah tidak lama lagi kita juga akan bersua dengan tamu agung, tamu yang sangat kita nantikan kehadirannya. Ramadan yang tentu saja akan senantiasa menjadi bagian dari hidup dan kehidupan kita. Senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita disampaikan ke dalam bulan Syawal Ramadan, bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita begitu banyak peluang dan kesempatan untuk terus menghadirkan waktu-waktu di dalam kehidupan kita menjadi investasi terbaik di sepanjang hidup dan kehidupan. Menjadi ladang ibadah dan amal saleh. InsyaAllah semoga Allah SWT senantiasa memberikan peluang dan waktu itu di dalam kehidupan kita. Senantiasa kita berdoa kepada Allah, berlindung diri kepada Allah dari berbagai wabah dan musibah, dari berbagai bala dan bencana. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judham wa min sayil asqam. Ya Allah, sungguhnya kami berlindung kepadamu dari penyakit belang, dari penyakit gila, penyakit lepra, penyakit buruk lagi membahayakan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwa as-sami'ul alim. Dengan kasih di kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan mentadaburi apa yang tertera pada surah Ghafir, ya, surah yang ke-40, yang surat ke-40 surat Al-Mu'min, ya. Jadi ini juga diistilahkan dengan surah Ghafir. Di ayat ke-84 hingga ayat ke-85. Insyaallah tema kita terkait dengan tak bergunanya pernyataan keimanan, ya. Tak bergunanya pernyataan keimanan di saat hari perhitungan. Kita akan buka surah Ghafir, surah yang ke-40 di ayat ke-84 dan ayat ke-85. Insyaallah dua ayat ini syarat dengan begitu banyak makna, begitu banyak pelajaran, begitu banyak peringatan di dalam kehidupan kita. Yang tentu saja insya Allah ini akan senantiasa menguatkan langkah hidup dan kehidupan kita untuk betul-betul menghadirkan setiap jejak langkah hidup dan kehidupan kita di alam fana ini dengan investasi ibadah dan amal saleh. Senantiasa kita melakukan muhasabah, merenungkan kembali apa yang sudah kita lewati di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Agar tentu saja kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, bahkan termasuk dosa-dosa yang pernah kita lakukan, segera kita taubati, segera kita perbaiki dan mengikutinya dengan kebaikan-kebaikan.
Oleh karena itu betapa beruntungnya mereka-mereka yang siap mengoreksi dirinya, melakukan evaluasi atas segala kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukannya, atas segala dosa-dosa yang pernah dilakukannya, karena tentu saja mereka akan terbebas dari keterjebakan kesalahan dan kekeliruan kedua kalinya. Namun betapa meruginya mereka-mereka yang tidak mau melakukan koreksi bahkan evaluasi atas segala kesalahan-kesalahan bahkan dosa-dosa mereka, karena tidak saja mereka telah berbuat dosa, berbuat kezaliman, tapi mereka juga telah terjebak pada jurang kehinaan dan kebinasaan untuk kesekian kalinya. Sebagai seorang muslim yang senantiasa terbimbing dan dibimbing hidupnya dengan Al-Quran, tentu saja dia akan terhindar dan menghindarkan diri dari keterjebakan kesalahan dan kekeliruan kedua kalinya. Sebab bagaimanapun tentu saja kesalahan yang pernah dilakukan itu harus menjadi pelajaran, harus menjadi peringatan berharga. Betapa ruginya begitu memang kalau apa yang sudah kita lewati di dalam bentangan perjalanan waktu ini hanya mengulang kesalahan, dan kesalahan. Tapi bagaimana justru kita melewati bentangan waktu dari masa yang ada dalam kehidupan kita ini dengan perbaikan, dan perbaikan. Sehingga apapun yang kita lewati tentu akan menjadi amal soleh kita, memiliki nilai ibadah kita, sampai Allah berkata waktunya pulang sudah tiba. Ketika kita meninggalkan alam fana ini, maka tentu kita masuk kategori orang yang husnul khotimah, yang penghujung kehidupannya adalah penghujung kehidupan yang baik. Kita akan bacakan dulu ya ayatnya di surah Ghafir, surah yang ke-40, dimulai pada ayat ke-84 dan ayat ke-85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdah wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Maka ketika mereka melihat azab kami, mereka berkata, kami hanya beriman kepada Allah saja dan kami ingkar kepada sembahan-sembahan yang telah kami persekutukan dengan Allah. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana sunnatallahi allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalikal kafirun. Maka iman mereka ketika mereka telah melihat azab kami tidak berguna lagi bagi mereka. Itulah ketentuan Allah yang telah berlaku terhadap hamba-hambanya, dan ketika itu rugilah orang-orang yang kafir. Dengar dua ayat ini demikian luar biasa, memberikan kepada kita peringatan, demikian juga memberikan kepada kita petunjuk bagaimana pentingnya pijakan keimanan itu untuk senantiasa kita pelihara, kita rawat, dan kita jaga dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana halnya tanaman tentu saja akan senantiasa dipupuk subur dengan apa yang menjadi bagian untuk menyuburkan tanaman tersebut. Dengan kehidupan kita maka tentu saja pupuk itu adalah sendi-sendi ibadah yang berkesinambungan di dalam hidup dan kehidupan kita. Karena keimanan adalah pondasi hakiki ya, yang menempatkan seorang kuat atau rapuh di dalam menghadapi tantangan di setiap agenda hidup dan kehidupan. Bagaimana dia bisa mendapatkan kemenangan ataukah kekalahan, bergantung tentu saja kembali kepada keimanan yang dimiliki di dalam hidup dan kehidupannya. Demikian juga halnya dia akan mendapatkan keuntungan ataukah kerugian, ya tentu kembali pula kepada sendi-sendi keimanan yang ada di dalam dirinya. Manakala keimanannya dominan dan senantiasa dia menghadirkan apa yang harus dia bangun di dalam kehidupannya dengan senantiasa mengedepankan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya,
maka itulah garis hidup yang akan membawanya kepada kemuliaan, membawanya kepada kebahagiaan, membawanya kepada kemenangan demi kemenangan, keberuntungan demi keberuntungan. Dengan keimanan memang menjadi perkara yang dengan keimanan itu seseorang akan memahami hakikat perjalanan kehidupan yang tengah dijalani. Wah, hidup bukan sekedar hidup, ya kan? Karena di balik kehidupan itu ada tujuan-tujuan yang harus makin jelas, bahkan diperjelas, begitu kan? Jadi bukan sekedar jelas, tapi juga diperjelas. Ada hal yang kemudian menjadikan dirinya memiliki target-target penting dalam kehidupannya yang pada gilirannya akan menghadirkan dirinya sebagai pribadi yang unggul, pribadi yang tangguh. Bukan hanya fisik yang diperhatikan untuk bisa kuat, bukan hanya kesehatan yang diperhatikan agar dirinya sehat, tapi juga jiwanya, ruhnya, nafas di dalam kehidupannya itu harus senantiasa bermuara kepada keimanan kepada Allah. Nah, ini yang sebetulnya harus kita miliki ya. Kita seringkali lupa begitu kalau untuk urusan kesehatan, penjagaan terhadap hal-hal yang bisa menimbulkan penyakit demikian optimal kita lakukan. Bahkan berbagai cara juga kita lakukan untuk bisa menjaga kesehatan kita. Jadi bagaimana kita bisa melindungi jasad kita dari wabah dan musibah. Namun seringkali kita lupa bagaimana menjaga ruhiyah kita, menjaga ruh nafas di dalam kehidupan kita agar juga betul-betul sehat. Sehingga kita senantiasa betul-betul menghadirkan jalan hidup kita ini pada nilai ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Saya sering mengistilahkan hari ini kan kita seringkali antarkan kepada konsep protap kesehatan ya kan, prosedur tetap tentang kesehatan. Maka imbangilah itu juga dengan protap keimanan. Jadi prosedur tetap dengan keimanan kita. Kesehatan itu penting, perlu, harus kita jaga. Oleh karena itu apa yang saat ini juga disampaikan melalui berbagai informasi terkait dengan konsep 3M gitu kan, menggunakan masker, menjaga jarak, demikian juga senantiasa mencuci tangan, dengan menggunakan sabun. Ini harus kita gunakan. Di samping menghindarkan kerumunan juga mengurangi mobilitas. Namun jangan dilupakan pula bahwa sesungguhnya ada protap keimanan yang di dalamnya juga kita harus betul-betul menjaga segala perbuatan kita, sikap kita, ucapan kita dari perkara-perkara yang bisa merusak keimanan. Itu kan juga virus ya kan, tidak nampak tapi bisa dirasakan. Dampaknya bisa jadi tidak hari ini tapi nanti di kemudian hari ketika kematian terjadi, ketika hari perhitungan terjadi baru kita menyesali. Jangan sampai hari itu terjadi, maka tentu sejak hari ini tatkala kita baca ayat-ayat Allah tentu saja kita harus senantiasa mulai membangun langkah kita dalam ketaatan. Dan inilah yang sesungguhnya juga harus kita jadikan sebagai bahan pembelajaran. Dengan rasa seringkali muncul sebuah pertanyaan yang tentu saja menjadi sangat penting, artinya yang harus senantiasa menguatkan jiwa kita. Yakni kapan sebenarnya keimanan itu menjadi sangat berguna di kehidupan seorang muslim. Kapan keimanan itu menjadi puncak hakiki meraih kenikmatan surga yang kekal dan abadi, begitu kan. Oleh karena itu kalau kita baca ayat ke-84 dan ayat ke-85 di surah Ghafir ini, maka ayat ini sejatinya memberikan kepada kita sebuah pembelajaran. Artinya jika kita hubungkan ayat ini dengan pertanyaan yang muncul terkait dengan kapan sebenarnya keimanan itu menjadi sangat berguna dalam kehidupan seorang muslim,
terkait dengan kapan keimanan itu menjadi puncak hakiki meraih kenikmatan surga yang kekal dan abadi, ya, maka jawabannya adalah bahwa pijakan keimanan itu adalah menjadi penting dan berguna, bahkan berdaya guna, gitu kan. Yakni manakala peluang dan kesempatan untuk menjaga kualitas keimanan itu tetap terjaga hingga ajal memisahkan. Dia tidak menyia-nyiakan peluang dan kesempatan yang Allah berikan. Maka dia jadikan itu sebagai saat-saat terbaik bagi dirinya untuk berinvestasi di jalan Allah dengan investasi ibadah dan amal soleh. Sebagaimana halnya dia demikian optimal begitu ya, dengan segenap daya dan upayanya bekerja untuk bisa menghasilkan karya-karya terbaiknya dalam hidup secara materi, maka dia juga akan berusaha berjuang dengan segenap daya dan upayanya agar jalan hidup yang ditempuh sampai penghujung kehidupannya syarat dengan prestasi ibadah dan amal soleh. Jika ajal sudah menjemput, apalagi ketika hari berbangkit itu terjadi, dan kemudian tentunya setiap hamba diminta pertanggungjawaban, kemudian kita baru menyatakan keimanan, begitu kan. Maka tentu saja pernyataan keimanan seperti itu menjadi sangat tidak berguna, ya. Peluang dan kesempatan yang sudah Allah berikan justru tidak digunakan di masa ketika dia hidup, ketika dia masih punya jatah usia untuk beribadah, untuk mengabdikan kepada Allah. Sehingga ketika dia baru menyatakan keimanannya, betapa dia menyadari pentingnya iman di saat ketika kematian sudah terjadi, ketika perhitungan sudah dilakukan, maka tentu saja perkara itu akhirnya hanya menjadi penyesalan. Ya kan? Oleh karena itu melalui ayat ke-84 dan ayat ke-85 di surah Ghafir ini, senantiasa kita diingatkan kembali tentang segala kekeliruan, begitu ya, dikarenakan menangguh-nangguhkan peluang dan kesempatan untuk berinvestasi dalam hidup dengan nilai ibadah dan amal saleh. Lantas haruskah itu terjadi, begitu ya, ketika proses perhitungan ibadah dan amal saleh dilakukan, sementara kita tidak melewati titian hidup ini dengan kualitas keimanan ketika kita masih hidup, begitu kan. Nah, inilah ayat yang setelah tersirat tentu saja mendidik kita jika kita ingin bertobat, gitu ya. Sok atuh ayeuna gitu kan, tong ditangguh-tangguhkeun, jangan mengatakan engke deui. Emang kita bisa menentukan waktu kita. Karena bagaimanapun ajal itu tidak menunggu taubat kita, gitu kan. Sekali lagi, ajal itu tidak menunggu taubat kita. Sebagaimana hanya waktu juga tidak pernah menunggu kita. Ya. Serba rahasia, namun tentu saja itu adalah pasti. Jangan menunggu hari esok, begitu kan, karena kita tidak pernah tahu, begitu ya, apa yang terjadi hari esok. Ya, sering kali saya sampaikan begitu pendengar AC, jangankan untuk yang hari esok, begitu ya, sejam yang akan datang saja kita tidak pernah tahu. Saat hari ini dengar AC mendengarkan siaran Embun Pagi, sebagaimana saya juga menyampaikan ayat-ayat di dalam Al-Quran terkait dengan sejam yang akan datang, kita tidak tahu apakah kita masih punya jatah usia ataukah tidak. Ya, tentu saja di saat ketika kita masih ada peluang untuk bisa memperbaiki diri, ya, gunakanlah saat-saat ini menjadi saat yang tepat, saat yang paling memungkinkan bagi kita untuk terus melahirkan nilai ibadah sama saleh. Sehingga di saat kematian terjadi, tentu saja apa yang kita hiasi di sepanjang hidup dan kehidupan kita adalah nilai amal saleh dan ibadah. Karena rugi, begitu ya, dan sungguh merugi bagi mereka yang ingkar kepada ketentuan Allah. Jadi bagaimana proses pembelajaran hidup ini agar segalanya dipersiapkan dengan matang, gitu kan. Bagaimana agenda hidup yang kita lewati betul-betul berada di dalam garis ketaatan.
Jangan sampai ketika Allah sudah menetapkan waktu, ketika kematian terjadi, ya, hidupnya sepanjang hayat itu hanya diselimuti dengan perilaku dosa, kejahatan, kemaksiatan, hal-hal yang buruk yang selalu saja muncul di dalam dirinya. Akhirnya ketika hari penghisaban terjadi, ya Allah perlihatkan kepada manusia dengan azabnya, dengan siksanya, itu pun tentu saja karena ulah perbuatan manusia itu sendiri. Jangan sampai kemudian ada penyesalan. Apalagi sampai kemudian menyatakan diri hanya beriman kepada Allah dan ingkar kepada sesembahan-sesembahan yang pernah disembahnya di masa lalu. Mungkin bukan berhala dalam arti benda-benda yang dipuja-puja, artinya disembah, diibadahi sebagaimana ibadah di dalam kerangka beribadah. Ya, bisa jadi sesembahan-sembahan itu berupa hartanya yang kemudian dianggap segala-galanya dalam kehidupan. Bisa jadi mungkin orang begitu membanggakan pangkat dan jabatannya, begitu membanggakan posisinya, bahkan popularitas dirinya, ya kan? Sampai akhirnya justru hal itu hanya menjadi penyesalan. Coba kita perhatikan ayat ke-84 di surah Ghafir ini kan. Falamma ra'au ba'sana qalu amanna billah wahdah wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Maka ketika mereka melihat azab kami, mereka berkata, kami hanya beriman kepada Allah saja dan kami ingkar kepada sesembahan-sembahan yang telah kami persekutukan dengan Allah. Jadi baru bicara seperti itu ketika sudah melihat bagaimana mengerikannya azab yang akan Allah berikan kepada mereka dan ditimpakan kepada mereka dikarenakan perbuatan mereka selama hidup tidak mereka hiasi dengan bingkai ibadah dan amal soleh. Jadi sekarang ngomong iman gitu kan. Sekarang ngomong terkait dengan masalah dia mengingkari sesembahan-sembahan yang dulu mereka sembah dan kemudian mereka jadikan ya orang nama tanggelana gitu kan. Jadikan sebagai kekuatan yang seolah-olah tidak akan ada yang bisa mengalahkannya. Seolah-olah itu adalah apa yang memang menjadi perkara penting di dalam kehidupannya. Sampai akhirnya ketika azab itu benar-benar terjadi dan diperlihatkan oleh Allah SWT kepada mereka, baru mereka mengatakan kami hanya beriman kepada Allah. Kami juga ingkar kepada sembahan-sembahan yang kami persekutukan dengan Allah. Jadi ini kalimat-kalimat yang menjadi perkara yang tidak berguna, ya kan? Falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahda wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Maka ketika mereka melihat azab kami, mereka berkata, kami hanya beriman kepada Allah saja dan kami ingkar kepada sembahan-sembahan yang telah kami persekutukan dengan Allah. Jadi bagaimana pernyataan mereka yang ingkar kepada Allah? Ya seperti inilah gitu kan. Baru menyatakan beriman, dasieun itu kan ketika melihat azab. Ya dulu sangat ingkar, bahkan kemudian tidak mempercayai gitu kan hari perhitungan. Allah kemudian memperolok-olok mereka-mereka yang meyakini akan hari penghisaban. Ya, terpercaya karena poin akhirat ya. Tapi ketika terjadi kondisi-kondisi seperti ini, baru mereka mengatakan kami hanya beriman kepada Allah saja dan ingkar kepada apa yang dulu kami perserikatkan. Ya. Jadi ketika dia tidak lagi tunduk kepada Allah, itu kan lebih cenderung kepada hal-hal yang lain yang dia perserikatkan dengan Allah, yang tidak selayaknya dia perserikatkan dengan Allah. Lantas bagaimana keimanan seperti itu? Karena ngaku iman ketika melihat azab, ketika hari perhitungan sudah dilakukan. Nah ini di ayat ke-85 di surah Ghafir ini makin dipertegas dan diperjelas lagi ya. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum
lama ra'au ba'sana sunnatallahi allati qad khalat fi ibadi wa khasira hunalikal kafirun. Maka iman mereka ketika mereka telah melihat azab kami tidak berguna lagi bagi mereka. Ringes teguna ngomong iman ke Allah di saat hari perhitungan, hari di mana mereka nanti akan mendapatkan ketetapan di sisi Allah SWT, bukan hanya melihat azab tapi juga dia nanti akan merasakan azab juga. Jadi kalau ngomong iman di saat ketika sudah terjadi kondisi seperti itu nanaonan begitu kan kalau bahasa kita. Ya kan Allah SWT juga tidak akan menerimanya begitu. Bahkan kemudian Allah SWT juga akan menyatakan atau lain tiba heula gitu kan. Ya sama persis ini kan kejadian ini seperti yang terjadi pada Fir'aun laknatullah ya kan. Di saat dia ditenggelamkan di Lautan Merah gitu kan. Di saat dia menyatakan keimanannya kepada Allah karena tahu kematian semakin dekat di dalam dirinya ketika dia sudah berada pada kondisi tenggelam begitu ya, dan kemudian dia tahu bahwa itu tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kecuali hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, baru dia mengatakan kalimat terkait dengan penyesalannya. Bahkan juga pengakuan terkait dengan siapa Robnya, ya kan? Dan inilah yang kemudian juga menjadi pelajaran buat kita. Ya, jangan sampai terjadi hal seperti itu. Mengakui tentang keesaan Allah, mengakui akan hari perhitungan di saat ketika perhitungan itu sudah dilakukan, ketika kematian sudah benar-benar terjadi. Ya kan? Tapi kan kemudian ini semua menjadi perkara yang tidak berguna ketika pernyataan keimanan itu disampaikan. Karena apa yang kemudian terjadi pada dirinya, ya sudah tidak lagi ada peluang dan kesempatan. Nah, ini kita bisa lihat di ayat ke-90 ya kan. Nah, ini di ayat ke-90 dinyatakan wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aunu wa junuduh bagyaw wa adwa hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu, nah ini annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Nah ini pengakuan imannya Fir'aun ya kan. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, La ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang muslim. Artinya mereka yang berserah diri kepada Allah. Nah, ini pernyataan Fir'aun ya di akhir jelang kematiannya, mengakui ya tentang keberadaan Allah. Artinya dia menyatakan keimanan kepada Allah dan berserah diri kepada Allah. Namun apa yang kemudian dinyatakan Allah SWT di ayat ke-90, apa di ayat 91 surah Yunus, Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Mengapa baru sekarang kamu beriman? Padahal sungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu dan engkau termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya, istilah kita mah nah, tuh lain tiba heula ngomong iman teh gitu kan, di saat peluang kesempatan ada cenderung mengabaikan itu kan dari ayeuna gitu kan, ketika kematian sudah terjadi dan sudah hampir mendekat di dalam kehidupannya baru bicara tentang keimanan. Makanya kan kemudian Allah SWT menguatkan di ayat ke-92 di surah Yunus ini, fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafirun. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Jasad Fir'aun malah sampai diawetkan oleh Allah. Sebagai apa? Sebagai bentuk pembelajaran
agar jadi peringatan bagi mereka-mereka yang selama ini hidupnya hanya diselimuti dengan dosa, hanya diselimuti dengan keingkaran, ya kan, kejahatan bahkan kemaksiatan. Ya, istilah kita ngarah ningali begitu ya, bagaimana akibat dari orang-orang yang senantiasa mempersekutukan Allah, orang-orang yang senantiasa membangkang aturan-aturan Allah. Sehingga apa yang kemudian dinyatakan tentang keimanan ketika hari penghisaban itu telah dilakukan, dia akan menerima apa yang nanti akan disangsi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Geus kabayang, geus kagambar gitu kan, siksa nu bakal diterima, baru kemudian menyatakan keimanan, ya tidak berguna. Nah, ini kan penguatnya di ayat 85 di surah Ghafir ini kan. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana sunnatallahi allati qad khalat fi ibadi wa khasira hunalikal kafirun. Maka iman mereka ketika mereka telah melihat azab kami tidak berguna lagi bagi mereka. Itulah ketentuan Allah yang telah berlaku terhadap hamba-hambanya, dan ketika itu rugilah orang-orang yang kafir. Jadi manfaatkanlah waktu. Apa yang menjadi peluang dan kesempatan kita hari ini untuk bertobat ketika kita sadar banyak kesalahan, banyak dosa, itulah saat yang tepat bagi kita untuk melakukan perbaikan. Bukan saat ketika jelang kematian, sebab ajal kita tidak menunggu saat kematian kita. Sebagian waktu juga tidak pernah menunggu kita. Nah, mudah-mudahan dua ayat di surah Ghafir ini akan senantiasa menguatkan langkah hidup dan kehidupan kita untuk terus melakukan perbaikan di dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga penghujung kehidupan kita ini adalah penghujung kehidupan yang senantiasa ada dalam ridha, rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Baik pendengar AC, saya akhiri, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini menjadi jalan bagi kita untuk mendapatkan rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله